Seperti yang kita sampaikan minggu-minggu sebelumnya, bahwa klien kami dalam hal ini Ustadz Yusuf Mansur mengambil langkah hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan popularitasnya Ustadz Yusuf Mansur untuk mencari keuntungan diri pribadinya dengan membuat channel-channel YouTube, melakukan penggiringan opini, mengatakan bahwa Ustadz Yusuf Mansur adalah seorang penipu, pembohongan publik, investasi bodong. Padahal faktanya saya sampaikan biar kalian tahu, investasi itu ada, bukan bodong. Yang namanya bodong kalau fakta bisnisnya itu objeknya tidak ada. Ini ada jelas Hotel City, patungan usaha dan patungan aset itu berbentuk Hotel City masih berdiri di bandara. Nah sekarang orang-orang yang akan kita laporkan yang selalu membuat opini menggiring bahwa seakan-akan Ustadz Yusuf Mansur merupakan telah melakukan penipuan, investasi bodong, maka malam hari ini mereka sudah kita profiling dan kita laporkan. Jelas apa yang mereka lakukan itu sangat merugikan nama besar dan nama baik kredibilitas Ustadz Yusuf Mansur. Dan ini pasti bertentangan dengan Undang-Undang ITE karena mereka transmisikan atau distribusikan melalui media elektronik yang sengaja bertujuan untuk melakukan penghinaan dan mencemarkan nama baiknya beliau. Bahkan kalau kita analisa ini akan mengacu kepada Undang-Undang ITE yang jelas sanksi pidananya yaitu 6 tahun, dendanya sekitar 1 miliar rupiah. Malam hari ini kita laporkan mereka. Bang, sorry, yang dilaporkan ini dalam berbentuk akunkah, pemilik akunkah, atau orang, atau siapa bang? Yang kita laporkan ada beberapa orang, Salah satu di antaranya dia adalah aktor intelektual yang membuat bola liar seakan-akan YM itu adalah penipu. Kalian harus tahu mungkin harus saya sampaikan malam hari ini. Orang yang sudah dituntut, orang yang sudah diadili di dalam persidangan, kalau belum mempunyai kekuatan hukum tetap, kita tidak boleh mengatakan bahwa orang itu adalah bersalah. Itu jelas di dalam Undang-Undang Kehakiman pasal 8. Setiap orang yang disangkakan, setiap orang yang dituduhkan, yang dituntut, yang dihadapkan di muka peradilan, maka kita wajib katakan dia tidak bersalah. Apalagi klien kami jelas tidak terbukti di kepolisian, pernah dilaporkan di Surabaya, di Mabes Polri, itu tidak terbukti. Kenapa bola liar ini terus menggiring seakan-akan Ustadz Yusuf Mansur itu adalah penipu? Kita adalah negara hukum, negara menganut asas praduga tak bersalah, Jadi jangan pernah mengatakan seseorang bersalah kalau belum ada putusan yang inkrah dari hakim. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi bola liar ini adalah penggiringan opini yang dahsyat. Ada satu grand design yang pengen menghancurkan nama baiknya Ustadz Yusuf Mansur. Maka malam hari ini kita laporkan aktor intelektualnya, termasuk orang-orang yang sengaja kemarin melakukan gugatan, itu kita laporkan semuanya. Inisialnya apa sih bang? Dari aktor itu? Aktor itu aku kasih inisialnya. Yang pertama adalah P, yang kedua adalah D, yang ketiga adalah L, yang keempat adalah N, dan kawan-kawan. Aktor intelektual P ini diduga pemilik ayam bakar. Nanti kita lihat setelah proses berjalan, nanti juga akan dilakukan pemanggilan, penyelidikan, penyidikan, nanti akan diproses oleh kepolisian. Dan malam hari ini karena kita taat hukum, ini adalah negara hukum, maka kami serahkan ke kepolisian. Nanti rekan-rekan bisa tahu sendiri Oke bang, kenapa yang melakukan gugatan perdata itu dilaporkan bang? Secara kan mereka juga menggugat Ustadz di PR Tangerang itu kan, kenapa melaporkan? Saya katakan bahwa bisnis patungan usaha, patungan aset ini ada, dan mereka yang invest itu punya bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat. Jelas di dalam sertifikat itu.
Kalau seandainya bisnis ini running dan sudah menghasilkan, maka dia akan mendapatkan 8% per tahun. Kemudian modal yang mereka setorkan dalam jangka waktu 10 tahun itu akan dikembalikan. Coba kalian hitung, dari 2012 sekarang 2022. Sudah nyampe 10 tahun? Dan prosesnya masih dalam proses, namanya bisnis itu kan tidak instan. Apalagi modal ini kan modal patungan gitu loh. Sedangkan yang kita beli adalah hotel besar. Dan hotel besar ini sejarahnya adalah kita membantu Yusuf Mansur itu, Kiai itu membantu dari orang yang tidak mampu yang menjalankan bisnis itu, diambil alih. Jadi benar-benar Pak Kiai ini merapihkan dulu loh. Bisnis ini dari nol merapihkan, dan alhamdulillah di tahun 2017, awal 2018 benar-benar bisnis ini sudah running. Walaupun harus saya sampaikan, walaupun okupansinya baru nyampe 50%. Artinya bisnis ini minus. Pak Kiai nutupin semua overheadnya. Apakah ini disampaikan kepada investor? Nggak tega, kasihan. Ya. Tapi Jadi Pak Kiai handle sendiri biaya overheadnya, subsidi silang dari uang pribadinya beliau. Artinya saya katakan bahwa bisnis ini ada sekarang dalam proses berjalan, cuman belum mendapatkan keuntungan. Oke? Jadi jangan pernah bilang bisnis ini adalah bohong. Tapi isi perjanjian itu ada yang setiap tahun akan mendapatkan persen. Oh ada, oke, aku kasih lihat ya, sebentar. Aku kasih lihat. Kalian biar jelas. Oke, kita kasih lihat. Mungkin bisa di-shoot. Contoh. Sudah ya, Bang. Iya, sudah ya, Bang. Oke. Ini contoh patungan usaha sebesar 12 juta. Oke. Tahan, Bang. Ini jelas ada gitu. 12 juta. Jelas. Oke, saya kasih klausulnya. Mungkin kalian bisa baca. Oke. Nah. Ya, ini syarat. Ini belakangnya ya, belakang sertifikat. Tahannya, Bang. Kebaca nggak? Iya, Bang. Coba. Kalau enggak saya bacakan. Bentar, Bang. Bentar. Bisa Bang. Bentar. Oke. Kalau bisnis ini tidak ada, tidak mungkin Pak Kiai dalam hal ini sebagai direktur utamanya berani mengeluarkan sertifikat. Di mana di dalam sertifikat ini ada klausul. Ya, ada klausul dan itu sudah dijelaskan dari awal kepada calon investor. Saya bacakan. Syarat dan ketentuan. Yang pertama, sertifikat ini merupakan bukti keikutsertaan patungan usaha dari Ustadz Yusuf Mansur. Yang kedua, sertifikat ini tidak dapat dijaminkan ke bank atau pihak manapun. Yang ketiga, jangka waktu kepesertaan adalah 10 tahun. Ingat, jangka waktu kepesertaan adalah 10 tahun dan tidak dapat dicairkan sebelum 10 tahun. Ya, jadi ini boleh diambilnya setelah 10 tahun. Modal yang 12 juta dikembalikan setelah 10 tahun. Tapi kenapa sekarang informasi yang beredar minta modal? Belum 10 tahun loh. Tapi dari 2.900 Pak Kiai sudah kembalikan walaupun harusnya nunggu 10 tahun dulu. Ya, tapi sudah dikembalikan hampir 2.500 yang sudah dikembalikan. Poin nomor 4. Peserta patungan usaha insya Allah akan diberikan bagi hasil yang akan dibayarkan adalah sebesar 8% per tahun. Catat, per tahun. Jika perusahaan sudah running well, artinya sudah punya profit, sudah punya keuntungan. Oke, 8% per tahun, bukan seperti apa yang mereka dalilkan di dalam gugatan, keuntungannya 8% per bulan. Oh my god, 8 bulan bank aja per tahun 9%, 10%, 8%, 7%. Kita taruh uang 1 miliar aja 1 bulan, dapatnya berapa? Cuma 1,8 juta. Apalagi yang nilainya 12 juta. Jadi mohon sabar, ini investasi jangka panjang.
Pak Kiai bukan orang yang lari dari kenyataan. Bisnisnya ada, hotel sudah running, cuman belum punya keuntungan. Oke? Bang, hari ini Ya. LP-nya sudah keluar atau gimana, Bang? Kenapa? LP-nya Sudah lagi diproses. LP-nya belum ada. Nanti kita naik lagi. Pasalnya apa sih, Bang, yang dilaporkan kepada 4 orang aktor intelektual itu? 4 orang dan kawan-kawan, ya, yaitu yang kita laporkan adalah pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, ya, perubahan dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Yang isinya setiap orang yang sengaja melawan hak dengan tujuan, ya, untuk melakukan penghinaan, pencemaran nama baik dengan cara mentransmisikan, ya, dokumen elektronik atau media elektronik atau bicara di YouTube gitulah, ya. Semua itu jelas arahnya mencemarkan nama baik, maka bertentangan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Berarti, Bang, izin pertegas lagi, 4 orang itu berarti bagian dari penggugat ya, Bang, ya? Ustadz Yusuf Mansur di PN. Ya, ada bagian daripada penggugat, dan itu yang mereka gugat, mereka sudah mendapatkan uang pengembalian dari Yusuf Mansur walaupun belum 10 tahun, tapi sudah dikembalikan. Saking Yusuf ini punya, Ustadz Yusuf Mansur ini punya hati, ya, punya nurani Pak Kiai ini gitu loh. Jadi dibalikin, padahal di sini komitmennya harus 10 tahun. Dilebihin lagi 10%, coba bayangin. Bang, pendekat saya, Habis Bang, itu gugat. itu dimulai tahun berapa, Bang? 2012. 12. Mungkin Prof tambahin. Apa pertanyaannya? Tanya dulu. Ada. Cukup. Jadi ini saya tambahin ya. Tambahin. Berita